Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan basmalah ya. Kita mulai materi pembelajaran kita hari ini. Baik anak ibu, semoga dalam keadaan sehat dimanapun anak-anak berada dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, kita lanjut materi pembelajaran kita untuk kimia di kelas 12 MIA semester genap ini. Materi kita kali ini masih pada pembahasan tentang senyawa organik. Adapun senyawa organik yang mau kita pelajari kali ini adalah tentang alkil alkanoat ya, atau dikenal nama umumnya disebut dengan ester. Nah, yang pertama, gugus fungsi senyawa alkil alkanoat atau ester adalah COO. Sebelumnya kita mempelajari tentang asam alkanoat ya, atau asam karboksilat. Nah, asam alkanoat atau asam karboksilat itu berisomer fungsi dengan alkil alkanoat. Jadi gugus hidrogen pada asam karboksilat itu digantikan dengan gugus alkil pada senyawa ester ini atau alkil alkanoat ini ya. Nah, jadi perhatikan rumus strukturnya RCOOR. Jadi senyawa ester ini punya dua alkil ya. Anda perhatikan R-nya ada dua. Kemudian rumus molekulnya CnH2nO2. Nah, ini berisomer fungsi tadi Ibu bilang dengan asam karboksilat. Maksudnya rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Perbedaannya di mana? Pada hidrogen. Hidrogen pada asam karboksilat digantikan dengan gugus alkil ya. Nah, gugus alkil pada alkil alkanoat ini. Nah, baik anak ibu, tata nama senyawa alkil alkanoat. Di sini ada 3 contoh senyawa alkil alkanoat ya. Tata namanya, penamaan IUPAC-nya yaitu sebutkan nama gugus alkil terlebih dahulu diikuti nama gugus alkanoatnya. Jadi sebutkan alkilnya dulu baru alkanoatnya. Yang bertanda biru itu adalah gugus alkilnya ya kan, atau R. R itu rumusnya apa nak? CnH2n tambah 1 ya kan. Jadi kalau C-nya 1 hanya 3 kan, C1CN H2n 2 kali 1 2 tambah 1 3. Kalau C2 H5, kalau C3 H7 dan seterusnya ya. Nah, jadi yang pertama, contoh senyawa alkil alkanoat yang pertama di sini ada metil metanoat. Ini metilnya, ini metanoatnya gitu ya, atau dikenal dengan metil formiat. Kemudian yang kedua ada etil etanoat. Ini etil kan? Ini etanoatnya. Etil etanoat atau etil asetat. Kemudian ada etil propanoat. Nah, ini etilnya. Ini propanoatnya. Nah, gitu ya. C yang mengikat CO, gugus CO itu ya. Nah, itu adalah alkanoatnya. Jadi, senyawa alkil alkanoat ini atau ester itu punya aroma yang khas. Nah, biasa aroma itu terdapat pada buah-buahan. Nah, jadi perhatikan di sini ada gugus alkil alkanoat ya, ada gugus esternya di situ kan. Nah, ini COO ya kan? COO. Ini juga COO. COO. R-nya berbeda-beda tentunya ya. Nah, ini COO juga. Nah, ini masing-masing senyawa ini punya, jadi misalnya gini, isopentil asetat. Oh, gugus senyawa ini itu terdapat pada pisang, sehingga buah pisang itu punya aroma tertentu. Aroma pisang tentunya ya, atau rasa atau aroma pisang gitu ya. Kemudian ada isopentil pentanoat itu pada buah apel dan seterusnya ya, nanas, gula tebu, prambors ya. Kemudian banyak lagi jenis senyawa ester yang terdapat pada buah-buahan. Nah, jadi dalam industri makanan dan minuman ya, senyawa ini
bisa disintetis secara kimia. Disintetis secara kimia ya untuk menghasilkan senyawa ini atau dibuat secara reaksi kimia. Nah, jadi untuk menambah aroma atau cita rasa pada makanan dan minuman tertentu ya. Jadi misalnya ada minuman, misalnya minuman punya banyak rasa, ada rasa apel, rasa jambu, rasa nanas dan lain-lainnya. Belum tentu itu berasal dari apel yang asli ya. Jadi bisa jadi cita rasa atau aroma tertentu dari buah itu yang ditambah pada minuman itu adalah berasal dari senyawa kimia yang disintetis sehingga memiliki rasa aroma buah-buahan yang diinginkan. Kemudian pembuatan alkil alkanoat. Nah, ini terkenal ya reaksinya. Pembuatan alkil alkanoat biasa disebut dengan esterifikasi atau pengesteran ya. Esterifikasi itu adalah reaksi antara asam alkanoat dengan alkohol. Nah, jadi antara asam alkanoat dengan alkohol direaksikan akan menghasilkan ester atau alkil alkanoat ya. Nah, jadi di sini ada asam karboksilat. Misalnya nih contohnya ada asam metanoat atau asam asetat. Direaksikan dengan metanol. Ini alkohol kan? Nah, menghasilkan metil etanoat. Nah, atau ester atau alkil alkanoat. Metil etanoat atau metil asetat gitu ya. Jadi reaksi ini sangat populer. Mohon diingat dan dipahami ya, bahwasannya ketika asam alkanoat direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan ester gitu ya. Ini esternya kan, gugus fungsi ester nih ya. Ini alkohol ya kan. Nah, itu namanya esterifikasi. Kemudian sifat alkil alkanoat. Yang pertama, ini merupakan senyawa polar. Kemudian memiliki titik didih ester lebih rendah daripada titik didih asam dan alkohol yang massa molekulnya hampir sama. Kelarutan ester dalam air lebih kecil daripada kelarutan asam dan alkoholnya, ya kan? Kenapa? Karena pada esternya ada punya dua alkil ya. Sementara pada asam karboksilat itu kan ada gugus hidrogen ya. Nah, ester yang berat molekulnya relatif rendah mudah larut dalam air. Kalau R-nya pendek, dia akan bersifat polar ya. Kemudian berbau sedap dan digunakan dalam industri makanan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, bahwasannya senyawa ester itu disintetis untuk memberikan aroma pada makanan maupun minuman. Kemudian sifat kimia dari alkil alkanoat. Yang pertama, alkil alkanoat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam dan alkohol. Yang kedua, reaksi hidrolisis alkil alkanoat menghasilkan asam alkanoat dengan alkanol. Ini kebalikan dari esterifikasi ya. Kemudian kegunaan alkil alkanoat. Yang pertama, senyawa alkil alkanoat dengan rantai pendek banyak terdapat dalam buah-buahan yang menimbulkan aroma dari buah tertentu ya, atau buah tersebut. Senyawa ini banyak disintetis sebagai penambah rasa atau essence ya pada makanan dan minuman. Produksi makanan dan minuman ya. Kemudian yang kedua, alkil alkanoat yang berasal dari 1,2,3 propanatriol atau gliserol dengan asam alkanoat suku rendah atau tinggi, misalnya minyak dan lemak, digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan sabun ya dan mentega. Ini gliserol ini ya. Kemudian yang ketiga, kegunaan alkil alkanoat itu adalah alkil alkanoat dari alkanol suku tinggi dan asam alkanoat suku tinggi. Ester ini disebut lilin atau wax. Lilin ini berbeda dengan lilin hidrokarbon ya, atau lilin parafin atau lilin yang sering kita gunakan kalau mati lampu. Itu berbeda dengan lilin yang dimaksudkan di sini ya. Nah, lilin yang dimaksudkan di sini itu kegunaannya adalah untuk pemoles mobil dan lantai. Demikian anak ibu materi kita untuk hari ini ya, tentang alkil alkanoat atau ester. Semoga bisa dipahami dengan baik, menambah ilmu dan wawasan bagi kita bersama. Terima kasih anak ibu, sehat-sehat, tetap semangat belajarnya ya. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.
Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.